Ya anak-anak, gimana, udah siap untuk belajar hari ini? Oke, siap. Untuk ketuanya, tolong dipimpin doanya ya teman-temannya. Yo, boleh dimulai. Oke, baik. Di sini Bapak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai sholat sunnah secara berjamaah dan munfarid. Nah, untuk teman-teman, untuk materi sebelumnya masih ada yang ingat nggak? Kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya benar, kita mempelajari tentang sholat wajib. Nah pertanyaannya, ada yang tahu nggak sih perbedaan sholat sunnah dan sholat wajib? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi di sini teman-teman kita akan belajar mengenai sholat sunnah secara berjamaah dan munfarid. Ada yang tahu perbedaan sholat sunnah secara berjamaah dan munfarid? Belum ada yang tahu ya? Oke, untuk sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, dan sholat sunnah secara munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendiri. Sholat sunnah itu mempunyai beberapa keutamaan ya. Nah, diantaranya itu selain untuk menambah pahala, dan sholat sunnah juga itu bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar dengan metode aktif seperti membaca, berdiskusi, dan berdiskusi kelompok. Oke baik, untuk ketua kelasnya tolong bisa diatur ya kelompoknya. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Untuk yang tanggal lahirnya ganjil, tolong duduk di sebelah kiri, dan untuk anak-anak yang tanggal lahirnya genap, tolong duduk di sebelah kanan. Untuk anak-anak yang di sebelah kanan, nanti kita buka halaman 5, dan di situ ada materi mengenai sholat sunnah munfarid. Nah, di situ bisa dibaca dan dicatat poin-poinnya ya. Bisa dicatat dan didiskusikan. Nanti setelah sudah dapat hasilnya, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk anak-anak yang di sebelah kiri, itu dibuka halaman 15. Di situ ada materi mengenai sholat sunnah secara berjamaah. Itu bisa didiskusikan secara kelompoknya, dan nanti juga akan dipresentasikan dan dibuka sesi tanya jawab oleh masing-masing kelompok. Gimana, udah paham ya? Oke, di sini kakak akan memberi waktu 10 menit yang dimulai dari sekarang. Ya, waktu udah selesai. Untuk kelompok pertama, untuk kelompok munfarid, ayo coba ketuanya maju dan diajak teman-temannya untuk mendiskusikan dan mempresentasikan mengenai apa itu sholat sunnah secara munfarid. Saya beri waktu 5 menit untuk mempresentasikannya, dimulai dari sekarang. Ya baik, untuk teman-teman bisa, jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, monggo bisa bertanya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak akan kasih waktu 5 menit untuk membuka sesi tanya jawab ini. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Untuk kelompok 2 selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai sholat sunnah secara berjamaah. Untuk kelompok 2, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke baik, presentasi yang bagus.
Untuk kelompok 1, monggo bisa bertanya kepada kelompok 2 jika ada yang ingin bertanya mengenai sholat sunnah secara berjamaah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas diskusi kelompok pada hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik teman-teman. Demikianlah diskusi dan belajar pada hari ini. Untuk teman-teman yang lain, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi yang sudah kita pelajari tentang sholat sunnah secara berjamaah dan sholat sunnah secara munfarid? Ada yang bisa menyimpulkan? Karena presentasi dan diskusi kelompok dan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk anak-anak yang lain bisa nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Jika ada yang bisa, ayo dipersilakan. Oke, baik. Beri tepuk tangan dong, beri aplaus. Untuk sholat sunnah sendiri, kita tidak boleh meremehkan atau mengecilkan ya teman-teman. Karena dia bukan sholat wajib gitu. Kita tidak boleh meremehkan sholat sunnah tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, di akhir zaman dan di akhirat nanti, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka pahala dan keamalannya akan baik. Nah, sedangkan jika sholatnya buruk, maka pahala dan ibadahnya akan buruk. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholatnya dulu. Jadi untuk melengkapi sholat wajib dan untuk menambah pahala, kita bisa melakukan sholat sunnah untuk melengkapi waktu di antara sholat wajib. Ya, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.